Dinas Sosial Kota Surabaya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Tiara Abelia dengan NIM 11122200071. Saya Ceria Dewi Ramawati dengan NIM 11122200092. Saya Evelyn Manuela Dika Putri Patulak dengan NIM 11122200170. Saya Mila Rosalia dengan NIM 11122200162. Saya Ermai Duyandasari dengan NIM 11122200089. Pelayanan publik adalah kegiatan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menjadi landasan hukumnya. Menekankan kualitas dan aksesibilitas layanan bagi seluruh warga. Tujuan utama pelayanan publik adalah menciptakan kesejahteraan dan menjamin hak-hak warga. Pelayanan ini mencakup berbagai bidang, mulai dari administrasi kependudukan hingga infrastruktur. Tantangan yang dihadapi selama ini meliputi birokrasi yang kompleks, kualitas sumber daya manusia yang beragam, dan kesenjangan digital dan korupsi. Upaya peningkatan dilakukan melalui inovasi seperti pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), penerapan standar pelayanan dan partisipasi masyarakat. Tujuan akhirnya adalah memberikan pelayanan yang lebih baik, cepat, dan transparan kepada masyarakat. Selanjutnya ada tujuan dari pelayanan publik. Yang ke-1 ada untuk memenuhi bagaimana kualitas pelayanan yang ada di Dinas Sosial Kota Surabaya. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial. Yang keempat, dapat memahami apa inovasi yang telah diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Definisi Dinas Sosial adalah instansi pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Sosial memiliki peran penting dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, terutama bagi kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial. Selanjutnya ada kualitas pelayanan. Secara umum, Dinas Sosial Kota Surabaya telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pembinaan anak jalanan dan PMKS. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada sumber daya manusia, jumlah pegawai yang terbatas, dan kualitas SDM yang tidak merata menjadi kendala dalam memberikan pelayanan optimal. Yang kedua, ada program pemberian permakanan. Meskipun program ini berjalan baik, masih ada keluhan terkait keterlambatan pengiriman dan kualitas makanan. Yang ketiga ada inovasi e-pelayanan. Implementasi sistem e-pelayanan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kualitas, informasi, dan aksesibilitas. Dinas Sosial Kota Surabaya telah menunjukkan upaya yang baik dalam memberikan pelayanan sosial, namun masih ada ruang untuk perbaikan agar pelayanan yang diberikan dapat lebih optimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada kendala pelayanan. Kendala pelayanan itu yang pertama ada keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Dinas Sosial mengalami kekurangan jumlah pegawai yang memadai untuk menangani berbagai program dan layanan sosial. Kedua, anggaran yang tidak memadai. Anggaran yang tidak memadai seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan program, terutama ketika jumlah PMKS meningkat. Ketiga, kompleksitas masalah sosial. Permasalahan sosial yang kompleks seperti kemiskinan dan pengangguran membuat Dinas Sosial kesulitan dalam merumuskan program yang efektif dan menyeluruh. Keempat, ada kurangnya koordinasi dan kerjasama koordinasi antara Dinas Sosial dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun non-pemerintah, masih belum optimal. Hal ini menghambat efektivitas program-program yang ada serta mengurangi dampak positif bagi masyarakat. Dan yang kelima, ada keterbatasan sarana dan prasarana fasilitas yang ada di Dinas Sosial seringkali tidak memadai untuk mendukung pelaksanaan program pelayanan sosial. Dan yang keenam, ada tingkat kesadaran masyarakat, yang masih ada sebagian masyarakat yang masih kurang memahami program-program yang disediakan oleh Dinas Sosial, sehingga partisipasi tersebut rendah, yang mengakibatkan penurunan efektivitas dari layanan yang diberikan. Yang ketujuh, ada stigma sosial yang terdapat stigma negatif terhadap PMKS seperti anak jalanan dan gelandangan yang dapat menghambat
upaya rehabilitas dan integrasi mereka ke dalam masyarakat. Selanjutnya ada partisipasi masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya. Yang pertama ada program Keluarga Harapan atau PKH. Partisipasi keluarga penerima manfaat atau KPM sudah cukup baik, namun masih terbatas pada kewajiban yang ditentukan oleh program. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan juga masih rendah. Yang kedua ada program pemberdayaan. Tingkat kesadaran masyarakat akan program-program tersebut juga masih rendah, sehingga partisipasi masyarakat juga kurang maksimal. Yang ketiga, kolaborasi dengan mahasiswa. Program seperti Kampus Social Responsibility menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Mahasiswa berperan aktif dalam membantu masyarakat, khususnya anak-anak yang berisiko putus sekolah. Selanjutnya ada inovasi dalam pelayanan. Beberapa inovasi telah diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang berinovasi lebih baik. Yang pertama ada program Tahu Panas, tak takut kepanasan, tak takut kehujanan. Yang kedua, e-pelayanan, dan yang ketiga ada layanan Sambang Warga atau Lasamba. Yang keempat, program e-Musrembang. Yang kelima ada Jatim Social Care. Yang keenam, program Jatim Peduli Anak dan Perempuan. Selanjutnya ada inovasi dalam pengelolaan sampah, dan yang terakhir ada aplikasi e-health. Sosial Kota Surabaya. Dinas Sosial Kota Surabaya memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup, terutama bagi kelompok rentan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan inovatif untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Namun masih terdapat sejumlah tantangan dan kendala yang perlu diatasi untuk mencapai efektivitas dan kualitas pelayanan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan dan perbaikan dalam implementasi program agar pelayanan yang diberikan dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial di Kota Surabaya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!